Kita tunggu Pak ya Sore Pak, untuk sore Pak. ya Pak. Kita tunggu Lagi santai di teman-teman. pantai nih Pak. Ganti Cuaca suasana hukum Pak. acara. Iya ganti, iya, iya, iya. Oke, Ini di kita mana tunggu. pemilihan Pak? Di apa Pak? Di Tanjung Pinang Pak? Pangkal Pinang Pak. Oh Pangkal Pinang ya Pak ya. Pangkal Pinang. Pulau Bangka. Ya, kita tunggu teman-temannya yang lain belum ada masuk ini. Iya, iya Pak. Lagi ada di hukum perdata Pak. Oh, baru apa ya? Lagi apa? Masih ada kelas ya? Iya, Oke, oke. iya Pak. Oke, kita tunggu. Yang mana Pak? Apa? Yang apa? Apa? Yang lama juga? Yang lama juga? Yang, ya, yang Bapak. Ya. Ya, duduk sini enak ya. Iya, santai. Ya bang, balik lu. Oke, oke, ya, bang. Oh, udah rapi bang. Udah rapi. Udah rapi. Pak, izin matikan layar ya Pak. Oke, oke Pak Jul. Lagi nyetir Pak. Siap, siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lagi di pantai nih Pak. Nah, iya, ganti suasana ya kan. Kena angin nih Pak ya. Wah, iya. Walaupun di daerah Enak sini tuh Pak. banyak pantai, tapi belum ada juga ke pantai karena sibuk ya kan dengan aktivitas. Kami pun tadi lewat lewat pantai juga tadi Pak. Ais. Pantai asuhan Pak. Ah, ya pantai. Lebih banyak lagi dia berkahnya ya kan. Iya. Ini Pak, tadi bertabrakan sama apa Pak? Masih ada mata kuliah Iya, hukum hukum perdata perdata ya. ini Pak. Iya, Jadi iya. sebagian kawan-kawan masih masih ini Pak. Ya. Ya bang. Iya, Ini nggak Pak apa-apa ya, kita tunggu aja. sebentar ya Dan Pak. 5 menit lagi masih 7 orang yang masuk. Siapa? Siapa? Balik lagi kita sana. Balik sini aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah Pak. Salam. Ya. Ya, Ini kita posisi tunggu. di apa Pak? Di Bangka Belitung Pak? Siap, iya Pak. Di Pangkal Pinang, ibu kota Bangka provinsi. Belitung. Lah, agak terdampar di daerah kepulauan dulu. Nggak bisa ngajukan ke Sumut Pak? Inilah lagi coba tanyakan, karena kan juga baru 3 bulan di sini, jadi minimal kalau informasi dari rekan-rekan 1 tahun lah dia baru bisa mengajukan. Oh, Mm-mm, itu. iya Pak. Jadi biasa Pak kalau yang namanya ya abdi negara itu seperti itulah, baru merasakannya ya kan. Harus siap ditempatkan di mana saja. Oke, Jadi kita Bapak tunggu. hakim PPH ya Pak ya? Iya, jadi khusus hakim ad hoc. Karena kalau untuk ad hoc dia ada Betul ya 5 Pak ya. ada peradilan. Ada peradilan HAM, ada tipikor, ada PHI, sorry 4 ya, ada perikanan. Jadi ada 4 peradilan dia, Hmm. HAM, tipikor, PHI, sama perikanan. Untuk ad hoc-nya yang diambil dari profesional. Jadi kalau dia PHI dari unsur organisasi pekerja sama organisasi pengusaha. Nah, kalau saya organisasi pengusaha, jadi agak sulit juga nampaknya untuk pindah karena hanya saya sendiri di sini dari unsur pengusaha. Sedangkan yang serikat ada 3 orang. Jadi Itu terkait jadi harus industri aja lah Pak ya. Masuk harus industri aja lah dicari Pak ya. dulu. Iya, hanya untuk hubungan industrial. Itu dia. Jadi perkara perselisihan hubungan industrial lah, PHK, kepentingan. Nah, ini mungkin ntar lagi banyak yang di PHK informasinya di daerah sini karena ya Robin Hood-nya Pangkal sudah masuk, ya kan, kasus 271T, pengusaha Pengusaha. Tionghoa, Aon namanya. Itu Jadi izin Pak, bisa bisa tanya Pak tentang PH ini. boleh Pak, boleh. Ah, peristiwa pemutusan hubungan kerja. Kala itu dipekerjakan hanya waktunya 8 bulan. Sementara 4 bulan itu dirumahkan. Di dalam kesepakatan perjanjian antara pengusaha dengan pekerja disebutkan ada itu di pasal 11 bahwasanya apabila putus hubungan kerja dengan pemilik stakeholder ya Pak ya, vendor itu, vendor, Iya. maka secara otomatis hubungan kerja pekerja tersebut putus juga Pak. Hmm. Berarti Jadi akhirnya, tenaga kerja lidah ya Pak ya? iya Pak, tapi akhirnya Outsourcing. pihak perusahaan itu menghitung kompensasi berdasarkan waktu kerja, bukan dihitung tunjangan satu bulan. Sementara yang 4 bulan tadi nggak bersedia perusahaan membayar. Nah, jadi kalau untuk dirumahkan itu hubungan kerja masih tetap berlanjut, Pak. Hanya saja upahnya yang tidak diperoleh secara penuh. Ya kan, misalnya ada upah pokok sama tunjangan tetap. Nah, maka hanya upah pokok saja yang dibayarkan. Tunjangan tetapnya tidak ada. Nah, upah pokoknya pun bisa berdasarkan nantinya peraturan ataupun perjanjian, bisa 70%-nya dibayarkan, kan gitu. Nah, jadi putusnya hubungan kerja ya ketika memang pengusaha tidak memberikan upah lagi.
kepada pekerja atau dinyatakan dalam surat PHK. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 2023 sama peraturan pemerintahnya masih yang lama, ya kan? Nah, kalau dulu sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja, eh, pegawai atau karyawan PKWT tidak mendapatkan hak apapun. Kan gitu, sepanjang dia masih dibenarkan jangka waktunya yang diatur oleh Undang-Undang 2+1. Tapi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, dia mendapat namanya kompensasi. Ya lebih kurang 1 bulan kalau dia udah 1 tahun bekerja. Nah, jadi tergantung berapa masa kerjanya. Nah, jadi tetap dia seharusnya dapat 1 bulan. Nah, tapi kembali lagi si tenaga kerjanya kan. Nah, terkadang tenaga kerja karena upahnya untuk diperjuangkan 1 bulan, ya dengan jangka waktu yang cukup lama, jarang ada mau untuk memprosesnya, gitu dia. Itulah dihitung seproporsional akhirnya tuh Pak kompensasi itu. Ya dianggap 8 Berhitung. bulan jadinya dia bekerja kan. Nah, Iya, masa kerja dibagi 12 dikali upah sebulan. Seperti itulah iya. itu kompensasinya. Jadi berarti 8 bulan dibagi 12 kan gitu. Dikali pasar kan enggak bisa. Karena dirumahkan itu masih terjadi hubungan kerja. Itu. Nah, Nah, itulah hanya Pak yang saja, terjadi. iya hanya saja ya itu tadi pengusaha memahami, ya membuat bahwa dia tidak dianggap bekerja kan gitu. Tetapi kenapa dibayar upah? Nah, ditanya dulu apakah selama dirumahkan dia terima upah apa tidak. Itu dia. Itu nggak dibayar tuh Pak. Nah, ini dia. Jadi sama dengan dia tadi saya bilang pemutusan hubungan kerja itu bisa dilihat dari sejak eh, dia dibayar lagi upahnya atau adanya surat pemutusan hubungan kerja. Nah, dilihat dulu Pak. Ingat di dalam PP 35 2021 ataupun Undang-Undang Cipta Kerja, Satu. ketika perjanjian kerja waktu tertentu diputuskan sebelum habis masa kontraknya, maka maka pengusaha wajib membayar sisa kontraknya itu. Itu ada. Tapi di perjanjiannya Pak, diikat itu ada di pasal 11 di perjanjian. Memang terputus dengan sendirinya apabila kontrak di situ patokannya. Ya, tapi kan belum habis kontraknya, dia sudah tidak dipekerjakan lagi, masih 8 bulan. Iya Ya kan? itulah masalahnya Pak. Nah, jadi kan Satu masih ada tahun. 4 bulan. 4 bulan itu Mm-mm. merupakan hak dia untuk memperolehnya. Yang kemudian PKWT itu sebenarnya sah apabila dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, ketika tidak dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan, maka PKWT-nya tidak sah menurut hukum, bisa dibatalkan melalui putusan pengadilan. Seperti itu. Yang kedua, ya kan? Nah, dilihat dulu apakah dalam perjanjiannya ada mensyaratkan masa percobaan apa tidak. Kalau ada masa percobaan dibuat di situ, maka itu bukan PKWT. Itu dia, Pak. Tapi di sini dilema Pak. Sementara di Dinasir nggak didaftarkan. Di Snaker sendiri aja tidak bagaimana menegakkan itu. Tetap mengikuti alur daripada pengusaha. Ya, begitu, Pak. Kadang. Makanya ya tetap aja suruh proses buat anjuran, gugat, kan gitu. Tapi ya kembali Ya. lagi, Bapak, kita harus lihat juga siapa pengusahanya yang dilawan, ya gitu. Dan Maksud saya kan mudah-mudahan begini Pak. dapat majelis hakim Selaku yang pemerintah, realitas kan maksud gitu. saya kan begini. Ya, selaku pemerintah, ya kan Pak ya, mewakili bidang ketenagakerjaan, seharusnya menekankan kepada pengusaha itu berjalan sesuai dengan undang-undang. Iya. Jadi ini di sini kalah Pak, kalah dia, dirusak oleh
perjanjian kerja. Kasusnya di mana, Pak? Di Batubara, Pak. Kalau di Medan, Pak, itu mediatornya sudah mengikuti undang-undang terbaru dan sudah memahami. Kenapa? Karena saya dari Unpad juga salah satu bisa dikatakan kemarin narasumber tetapnya di Disnaker Kota Medan. Nah, jadi kadang sering kita sharing dengan para mediator gitu dia. Nah, ya bahkan ketika saya ada nangani perkara dari unsur pengusaha, ya saya bilang sama mediator ya silakan Pak, ya kan pada saat apakan aja sesuai dengan aturan. Saya bilang kalau kita salah, silakan buat anjuran, nanti kita sampaikan ke pengusaha. Seperti itu. Nah, jadi banyak memang mediator yang masih belum memahami ataupun menguasai dari seluruh pasalnya. Itu makanya itulah diharapkan hakim itu yang bisa memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan seperti itu. Nah, jadi ya terkembali Jadi lagi Pak, bagaimana. setelah lahirnya Omnibus Law ini Pak, apakah Undang-Undang Nomor 13 2003 itu dengan sendirinya nggak berlaku tuh Pak? Nah, jadi sebenarnya kalau dari aturan hukum kita di negara kita Eropa kontinental, ya kan. Nah, tidak ada namanya omnibus, ya kan. Omnibus itu hanya dikenal di dalam Anglo-Saxon. Nah, jadi makanya ya namanya MK sudah mengesahkan itu tidak cacat formil dalam proses pembentukannya, kita harus melaksanakannya itu. Nah, jadi sepanjang aturan khusus tidak mengaturnya, maka aturan umum masih berlaku. Nah, itulah dia. Tapi kalau aturan khususnya sudah mengatur, maka aturan umumnya tidak berlaku lagi. Jadi yang diatur di dalam aturan khususnya itu mengenai upah, kemudian PHK. Nah, tenaga kerja asing, nah di situ diatur ditambah dengan UMKM yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selebihnya ya masih mengatur kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Oh, masih Itu berlaku Pak ya? masih berlaku. Hmm. Ya terhadap pasal-pasal yang diganti atau dirubah, nah itu dia. Nah, jadi yang seharusnya itu yang dibuat pemerintah ya kitab undang-undang bukan omnibus gitu ya. Omnibus ini kan mengambil hanya beberapa pasal saja. Hmm. Nah, tapi kalau kitab dia beberapa undang-undang yang sama itu digabungkan dan dirubah secara keseluruhan. Itu dia. Nah, jadi ya itulah eh, para perubahan daripada sistem perundang-undangan kita gitu dia. Mau nggak mau harus kita patuhi walaupun sebenarnya kalau saya dulu mengajar ilmu perundang-undangan saya jadi maaf kata bahasanya jadi bodoh kan gitu. Jadi apa yang saya kasih pemahaman sharing ilmu kepada mahasiswa ya nggak ada gunanya gitu dia. Karena bagaimana cara pembentukan perundang-undangan itu, bagaimana cara merubah undang-undang itu dirusak oleh omnibus ini. Itu ya dari eh, buku-buku ataupun referensi kita zaman dulu kan. Nah, tapi ya itu. Jadi omnibus itu lahir tanpa mama sama bapak. Nah, itulah dia bahasanya kalau anak ya kan. Jadi bapaknya lahir setelah anaknya lahir. Nah, itu dia. Lahir. Jadi Begitulah pastinya Pak, kondisinya. PKWT kita ini merujuk kepada Cipta Kerja 2003 dan PP 35 Pak ya, Iya, 2021 ya. tentang Itu rujukannya. alih daya sama pemutusan hubungan kerja. Gitu dia. Oke Pak. Oke, Makasih Pak. baik. Itu slow motion, pengantar, menambah ilmu kita di luar dari materi.
yang ya kalau nanti ada yang mau sharing ataupun permasalahan di bidang ketenagakerjaan silakan nggak usah ragu. Sepanjang saya bisa memberikan masukan akan saya kasih ya baik kita di luar kelas nantinya by phone atau WA ya dipersilakan. Ya kan, namun itu tadi saya hanya bisa menjelaskan secara regulasi terhadap apa-apa nantinya yang menjadi permasalahan. Kita tidak akan bisa melihat role in action-nya, bagaimana kenyataannya, karena kembali kepada para penegak hukumnya, ya kan. Nah, tetapi memang ya ketika ada penawaran pasti ada permintaan, ada barang itu tadi kan gitu. Ketika ada permintaan pasti ada barangnya. Kalau tidak ada permintaan pasti tidak ada kan gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu pada sore hari ini di mata kuliah hukum acara. Dan hari ini masih pertemuan keempat, nantinya yang pada saat Idul Fitri kita lihat nanti situasi Bapak Ibu kapan ada kelas yang ataupun waktu yang kosong, ya kemungkinan sama kan semuanya di hari Sabtu pasti kekurangan satu hari di pertemuan pada saat Idul Fitri. Baik, jadi kita lanjutkan untuk materi kita. Nanti sambil silakan. Saya lebih senang ketika ada sharing diskusi supaya eh, suasana kelas kita bisa hidup. Silakan. Yang berkaitan dengan hukum acara, termasuk juga ketenagakerjaan juga sudah ada hukum acaranya juga, ya kan? Tapi kita dalam materi perkuliahan kita hanya 2 hukum acara. Walaupun banyak, ya kan? Kenapa hanya 2 ini? Ini merupakan hukum acara pokok. Nah, hukum acara perdata banyak digunakan beberapa peradilan, seperti hubungan industrial, kemudian niaga, kemudian itu untuk perdatanya. Kalau pidana dia ada di HAM, ada di peradilan anak, sama perikanan. Nah, makanya yang menjadi fokus dari mata kuliah hukum acara adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membahas asas-asas daripada hukum acara pidana. Yang paling utama ketika terjadinya suatu dugaan tindak pidana, maka yang harus dilihat dulu adalah peristiwa hukumnya. Apakah peristiwa hukum ini merupakan tindak pidana atau tidak? Nah, ketika ini bukan merupakan tindak pidana, maka seseorang yang disangkakan tidak akan bisa diproses, ya kan, sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 1 KUHP, ya kan, tiada satu perbuatan yang dapat dipidana ketika tidak ada aturan hukum yang mengatur terhadap perbuatan itu. Nah, dalam hal untuk menentukan satu peristiwa hukum merupakan tindak pidana atau tidak, maka di dalam hukum acara pidana ada dikenal dengan ilmu bantu. Nah, ilmu bantu ini kan ibaratkan untuk eh, menguatkan, ya kan, untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa ataupun peristiwa hukum itu. Nah, jadi hukum juga
meminta bantuan dari beberapa ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Nah, dalam hukum acara pidana ada banyak, tetapi saya hanya ambil 6, yaitu ada 6 ilmu bantu di dalam hukum acara pidana, yaitu ilmu logika, psikologi, psikiatri, kemudian kriminalistik, kriminologi, dan hukum pidana itu sendiri. Nah, jadi menggunakan penalaran kan gitu, menggunakan penalaran terhadap suatu peristiwa hukum, apakah itu merupakan peristiwa pidana ataupun tidak. Nah, jadi ketika seseorang melaporkan adanya suatu peristiwa, maka pihak yang berwenang harus bisa melihat atau bisa berpikir apakah yang dilaporkan itu ada indikasi pelanggaran atau kejahatan. Itu yang pertama, ya kan? Karena di dalam hukum pidana kita hanya ada 2 jenis, ya kan, tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Nah, kalau kejahatan secara hukum diberikan sanksi pidana penjara maupun pidana mati. Tetapi kalau pelanggaran lebih mengedepankan kepada pidana denda maupun kurungan, ya kan. Nah, jadi logika ini peranannya dalam hukum acara pidana adalah khususnya dalam persangkaan atau pembuktian baik di tingkat penyelidikan maupun tingkat pemeriksaan di depan sidang pengadilan atau persidangan. Jadi logika berguna untuk membuat hipotesa yang dicocokkan dengan fakta yang ada sesudahnya, sehingga akan membentuk konstruksi logis tentang ada atau tidak adanya tindak pidana. Ya seperti kalau Bapak Ibu senang melihat film Detektif Conan. Nah, pernah melihat. Nah, saya senang itu melihat film Detektif Conan bagaimana menggunakan logika dalam menemukan fakta-fakta untuk ini bisa dikaitkan menjadi tidak pidana. Jadi seorang penyelidik ataupun penyidik, ya kan, dalam proses penyelidikan, disitulah nantinya dilihat apakah ini memang merupakan ada peristiwa pidana atau tidak. Jadi ketika dilaporkan, lihat yang paling utama di dalam suatu proses penyelidikan adalah TP-TKP namanya. Nah, jadi pengamanan terhadap tempat kejadian perkara, ya kan? Jadi disterilkan dulu tempatnya, baru dilihat, mendengar daripada mengumpulkan keterangan-keterangan, kan gitu. Nah, itulah dari logika itu, dari cerita-cerita itu, nah bisa dibangun. Nah, di dalam ilmu logika terhadap hukum pidana bisa dilakukan terhadap 3 proses. Ada orientasi, hipotesis, dan verifikasi. Nah, kalau orientasi mengumpulkan daripada keterangan-keterangan, bukti-bukti yang ada di tempat kejadian perkara, ya kan? Nah, jadi TP, TKP tindakan pertama tempat kejadian perkara. Nah, ketika ada laporan maka langsung kalau kita lihat ada police line. Nah, police line itulah bertujuan untuk mensterilkan dugaan peristiwa pidana itu terjadi, kan gitu, sehingga orang tidak akan bisa masuk yang nantinya mengakibatkan hilangnya petunjuk, kan gitu. Nah, dari rangkaian cerita bisa dilihat, diambil, kan gitu.
Nah, bahan-bahannya, berkas-berkasnya kan gitu. Misalnya terjadi pembunuhan, ditengok adalah eh, kapan dan bagaimana peristiwa itu dilakukan. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu 9 menit lagi mati, ternyata paket Zoom saya sudah habis, ya kan, karena 1 bulan. Nanti kalau sudah keluar silakan masuk lagi, ya kan, karena 40 menit saya tidak cek kan, ternyata memang ini sudah tanggal 27. Nah, akhir bulan kemarin saya beli, ya kan, ternyata ini sudah habis. Ya, terpaksa nanti saya akan pesan lagi untuk link Zoom-nya apa berlangganan supaya enak. Kalau 40 menit putus nyambung lagi kan nggak enak ya kan, putus sambung putus sambung. Nah, nggak bagus dia kalau putus sambung terus dia ya kan. Nah, jadi orientasi orientasi ibaratkan kalau kita pengenalan, ya kan, pengenalan terhadap tempat kejadian dulu. Bagaimana, kapan, itulah bisa ditentukan dari jejak-jejak ataupun barang-barang yang ada di sekitarnya. Setelah itu terkumpul, nah baru akan diambil sebuah hipotesis, kesimpulan sementara. Ya kan, apakah itu merupakan tindak pidana, contoh penganiayaan, pembunuhan, atau bunuh diri, dan sebagainya. Kayak gitu. Cobalah Bapak Ibu kalau pagi nonton di Net TV, Detektif Conan tuh setiap hari Minggu jam-jam 7 ya kan, atau setengah 7 dia mulai mainnya. Saya nggak pernah ketinggalan itu karena saya melihat bagaimana ya kan dalam menganalisa ya kan untuk menggunakan logikanya ketika ini dilakukan apakah bisa kan gitu dia. Nah, dari situ atau bagaimana ibaratkan menggunakan trik sulap kan gitu. Nah, jadi itulah tugas daripada penyelidik kepolisian, ya kan, untuk melihat apakah ini memang benar. Jangan nantinya salah, ya kan. Dia misalnya kasusnya bunuh diri, ternyata dibuat pembunuhan, kan gitu. Nah, jadi jangan sampai eh, error in person kan gitu dalam menetapkan seseorang bersalah apa tidak. Nah, kemudian setelah hipotesis tadi ini ada dugaan misalnya kepada pembunuhan, maka dilihat, dicocokkan, ya kan? Nah, apakah dari keterangan-keterangan itu bisa rating untuk mengarah munculnya suatu tindak pidana? Misalnya apa? Barang buktinya ada, saksi terhadap peristiwa itu dihubungkan dengan barang-barang bukti cocok kan gitu. Nah, maka timbul suatu peristiwa. Tinggallah nantinya dalam ilmu logika selanjutnya menggunakan ilmu yang lainnya dalam menentukan siapa tindak pidananya. Nah, inilah dia prosesnya dari ilmu logika, kemudian masuklah kita kepada psikologi. Kan gitu. Nah, psikologi bagaimana mempelajari jiwa manusia. Pernah melihat ada kasus pembunuhan yang viral, dia bunuh anak istrinya kalau nggak salah, tapi si suaminya yang melaporkan seakan-akan bukan dia pelakunya. Nah, sampailah ada pelaku yang ikut sama dia menyatakan bahwa dia disuruh oleh si suami dari si korban itu untuk melakukan pembunuhan. Sederhana, seperti kasusnya kalau pernah dengar Hakim Pengadilan Negeri Medan almarhum Jamaluddin yang ditemukan di kebun sawit. Nah, itu pelakunya adalah istrinya, tetapi bagaimana dia membangun jiwanya itu supaya tidak nampak dia sebagai pelakunya. Nah, ya setelah eh, keponakan daripada si selingkuhannya itu, selingkuhan istri almarhum itu, yang mengaku gitu dia. Ya pada saat diwawancarai dia merasa sedih.
ya kan? Dia merasa kehilangan gitu dia. Seakan-akan dia bukan merupakan pelaku tindak pidana. Nah, itulah ilmu psikologi butuh untuk melihat apakah seseorang itu dia berkata dengan jujur atau tidak. Ya kan, masuklah kepada alam sadarnya katanya kan. Nah, jadi sangat penting untuk ilmu psikologi ini ya kan dalam menilai gestur tubuh manusia, caranya berbicara, apakah dia jujur atau tidak. Makanya sekarang kan sudah ada tercipta alat deteksi kebohongan katanya kan. Nah, tapi kalau dulu ya menggunakan psikolog, makanya penyidik-penyidik itu belajar psikolog, ya kan. Nah, bagaimana dia melihat karakter seseorang, apakah dari mimik wajahnya, dari bibirnya berbicara, karena terkadang ketika orang merasa ketakutan, ya bisa jadi ada getar pada saat dia berbicara, ataupun matanya tidak fokus kepada satu titik, kan gitu. Ataupun gerak kakinya yang nggak bisa diam, kan gitu. Nah, inilah ilmu ilmu psikologi ini kan gitu. Nah, di mana ya kalau kita lihat tidak hanya di dalam tindak pidana, di dalam semua peristiwa ya kan, apalagi pekerjaan butuh psikologi ini. Kan gitu dia. Nah, jadi setelah logika ditemukan, maka bagaimana menemukan pelakunya tadi. Nah, dari keterangan-keterangan itu tadi akan dilihat. Ketika ini ada ketidaksinkronan, misalnya ada 5 ini, ternyata ada nih 2 orang yang nggak sinkron ini, yang mendekati. Yang 3 orang menyatakan yang ada 2 orang ini, misalnya duganya. Tapi dia nggak mengaku, maka dia akan panggil lagi, periksa lagi. Makanya ketika penyelidik atau penyidik melakukan BAP, nah dia akan buat jiwa daripada terduga ya, gitu dia masih belum bisa tersangka, terduga tadi nggak tenang, gelisah. Makanya Bapak Ibu kalau melihat di TV, di KPK, pemeriksaan itu bisa 9 jam, bisa 10 jam, ya kan? Ya itu untuk membangun, untuk membuat psikolognya manusia itu yang diperiksa itu terguncang, hingga akhirnya dia bisa mengikuti apa arahnya si penyidik. Padahal pertanyaannya hanya 14 gitu. 14 pertanyaan diperiksa 9 jam. Nah, gimana tekniknya? 1 jam, bentar ya, aduh ada salah ketik, pura-pura dia gini. Nah, dengan apa? Menekan keyboardnya, tak, 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 katanya kan. Menguncang, habis itu dia keluar. Nah, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan ke kamar mandi, misalnya gitu. Nah, dibatasi aktivitasnya dengan di intonasi yang agak menekan, kan gitu. Dengan bahasa yang seakan-akan menjebak, kan gitu. Nah, kan ilmu psikologi itu biasanya gitu, bahasanya menggunakan sinonim, persamaan ya, padahal itu dia tujuannya, kan gitu. Nah, saya senang membantu orang, saya tidak suka melihat orang susah. Nah, itu tujuannya sebenarnya sama, kan gitu. Nah, artinya sama-sama memiliki jiwa sosial, kan gitu. Nah, tetapi dengan suatu pertanyaan yang diubah sebagai bentuk untuk menarik sebuah kesimpulan, nah akhirnya si pelaku tadi, si terduga tadi mau mengakui perbuatannya gitu dia. Nah, jadi ketika dia tidak mau mengakui perbuatannya, maka ya polisi harus mencari lagi, penyidik mencari lagi bukti-bukti yang sampai dia buntu. Tidak ada kata bilang bukan saya pelakunya, kan gitu. Itulah kalau kita lihat Detektif Conan itu bagaimana dia menggunakan alibinya sampai akhirnya dia nggak bisa lagi menghindar dari tuduhan tersebut, kan gitu dia.
Makanya kan kalau dalam bahasa penyidik tidak ada tindak pidana yang sempurna. Pasti